Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pohon kelengkeng saya. Ini sudah tua kawan, usianya kira-kira mungkin hampir 12 tahun. Dulu ini adalah sering berbuah, tetapi entah tahun berapa saya lupa. Itu saya tidak menyiramnya di dalam pot ini, itu sekitar hampir 2 atau 3 bulan. Keadaan musim kemarau, nah kemudian saya rawat baik-baik, berapa tahun tuh bisa bagus seperti ini pohonnya. Dan sampai sekarang tuh belum bisa berbuah lagi karena pernah terlambat tidak saya siram. Nah, untuk kali ini sebagai sampling ini yang jelas, saya akan memberikan tutorial tentang betapa pentingnya media tanah di sini. Karena kita itu harus memberikan sebuah teknik itu sesuai dengan realita, bahkan realita yang kita berikan tutorial itu sesuai dengan rawatan saya sendiri. Tentu saja banyak kelemahan sana sini, dan kita saling belajar untuk saling memberi manfaat. Jadi sahabat semuanya, ini pernah saya upload dalam awal-awal saya mengupload di YouTube kalau tidak silap tentang rawatan vegetatif. Jadi rawatan vegetatif sejak awal itu akan menghasilkan tuh seperti ini. Nah, ini yang pertama, menjadi poin yang pertama. Jadi media di sini itu juga kelihatan sangat keras. Ini kita dekatkan, ini akar-akar semua. Ini dulu berasal dari cangkok. Ini akar semua kawan. Oleh sebab itu, melihat kenyataan yang seperti ini, ketika saya menghendaki tanaman saya di dalam tabulan pot itu berusia puluhan tahun, itu saya tidak pernah berani kalau tidak menggunakan tanah murni. Itu seperti ini kawan. Banyak saya memberikan memberikan sebuah teknik itu media tanah. Nah, ini adalah salah satu bukti dari saya. Jadi ketika ini berusia puluhan tahun kan medianya itu mana? Ini kan nggak ada, hanya perakaran saja ini. Nah, akhirnya perakaran di sini ini kan akhirnya akan semakin kuat, akan semakin besar. Nah, media-media di sini itu akan hilang melalui rembesan dari kita menyiram atau air hujan atau kita siram ke bawah, akhirnya akan hilang. Jadi media tanahnya di sini itu akan hilang. Akhirnya menjadi batang-batang, menjadi perakaran-perakaran seperti ini. Kemudian yang kedua, kenapa saya katakan adalah media tanah itu adalah media yang cukup standar untuk pot, jika kita menghendaki tanaman kita di pot itu usianya puluhan tahun. Karena ketika perakaran di sini di dalam pot atau polybag seperti ini besar, kan tentu saja yang dibutuhkan perakaran ini untuk membalut perakaran bersama akar-akar yang terus berkembang. Itu kalau tidak tanah full tuh kadang-kadang perakaran tuh bisa sakit kawan. Misalnya kok media-media itu yang tidak berasal dari tanah itu bisa sakit perakaran. Jadi untuk tumbuhan seperti kelengkeng ini atau dan lain-lain, saya rasa ketika semakin tua, perakaran-perakaran semakin tumbuh kembang dengan besar, itu saya rasa media tanah itu adalah paling standar dan paling normal menurut saya untuk diterapkan di dalam tabulan pot atau polybag. Contohnya seperti ini kawan. Ini adalah poin yang pertama. Kemudian yang kedua itu begini kawan. Banyak teknik yang menyatakan bahwa tabulan pot terutama tanaman yang berakar tunggang, yang ada akar yang baik, batang yang baik, ranting yang baik, daun yang baik juga bisa berbuah. Itu menggunakan media selain tanah. Misalnya media apapun pokoknya selain tanah. Itu dengan tujuan supaya perakaran di sini itu lebih leluasa untuk bergerak. Jadi supaya gembur. Nah, sekarang begini kawan ya, ini logikanya. Ini adalah
perakaran di sini adalah media tanah full. Ini kelihatannya media juga keras. Tetapi kan ada satu jalan, ketika tanah itu keras, media ini keras, namanya media tanah kawan. Ketika media tanah ini kita siram dengan air, sekeras-kerasnya media tanah di dalam pot atau di dalam polybag, ketika kita siram air itu pasti gembur kawan. Nah ini keras sekali kawan. Coba kita lihat, ini full media. Saya tidak pernah mengompos ini dengan hijau daun atau apapun karena situasi tempatnya ini nggak memungkinkan. Ini potnya itu kecil sekali, sedangkan besaran batangnya itu sangat besar kawan. Jadi 2 kali ini, 2 kali genggaman saya sebenarnya, cuma ini di kamera. Jadi 2 kali genggaman saya ini besar. Ini dari cangkok dulu. Cuma waktu itu cuma seginilah besarnya dulu, setelunjuk dari jari, tapi usianya hampir udah 12 tahun ini. Jadi ya, ketika kita menggunakan media tanah seperti ini di dalam pot, tentu saja tanah ini keras karena tidak tersiram air. Tapi sekeras-kerasnya tanah di dalam pot atau polybag, kalau tersiram air itu pasti gembur. Jadi kadang-kadang kita itu maaf untuk membuat akar tunggang, pohon berakar tunggang seperti ini agar kita sediakan media agar tanahnya gembur. Itu lihat-lihat medianya. Kalau memang media yang kita sediakan sebagai pupuk kompos hijau daun itu otomatis gembur karena aktivitas biologi. Tetapi bagaimana kalau media itu bukan kompos? Media yang tidak bisa hilang. Karena sifatnya kompos, pupuk hijau daun itu kan lama-lama bisa hilang karena ada proses biologi tanah. Jadi saya tegaskan, jadi media tanah itu adalah terbaik untuk tabulan pot atau polybag, karena pada dasarnya sekeras-kerasnya tanah apapun kalau tersiram air itu pasti lembek. Jadi seperti ini keras. Jadi ini dibalut oleh akar-akar, akhirnya media-media tanah itu hilang sendirinya melalui rembesan-rembesan. Jadi polybagnya cuma segini dari dulu. Akhirnya ini tergantikan oleh posisi akar. Jadi tanpa media selain tanah pun itu namanya akar tetap bisa berkembang dengan baik, apalagi akar tunggang. Dan kita mendapati akar tunggang ada celah sedikit, tembok beton, pagar beton pun itu bisa jebol, apalagi kok tanah gitu. Nah ini kebetulan posisinya adalah di lantai 1. Ini sama sekali tidak menyentuh tanah kawan. Jadi ini saya sangat senang dengan pohon saya ini, walaupun sulit sekali untuk berbuah pohon kelengkeng ini karena pernah tidak tersiram selama hampir 2 atau 3 bulan. Dan dulunya pernah berbuah, saya mengembalikan agar berbuah kembali itu sangat sulit. Tapi karena saya tidak berfokus, satu saya akan berfokus pada pembesaran batang saja. Ini kan sangat bagus. Dan ini media potnya itu kecil dulu, cuma ukuran berapa ini, ukuran sekitar 30 saja. Bisa seperti ini jadi. Nah, ini jari saya seperti ini. Jadi demikianlah sharing saya. Juga 2 video yang sebelumnya. Juga mohon disimak karena ketika kita tidak mendapati sebuah bunga atau buah dalam pohon, dan karena sebab-sebab tertentu, jelas usia sekitar di atas 10 tahun. Pernah antara 2 bulan, 3 bulan itu tidak pernah saya siram air karena ada waktu tertentu yang membuat saya tidak bisa melakukannya. Tetapi yang terjadi kawan, ketika rawatan vegetatif itu sangat baik, itu seperti ini tetap. Jadi ketika kekurangan air, walaupun kelihatannya itu mati, kita bisa menumbuhkan dengan merawatnya kembali. Tapi yang terjadi efeknya seperti ini. Tidak terjadi pembusukan atau kekeringan pada akar. Hanya pohon-pohon kulit-kulitnya aja yang mengering. Jadi kita kelupas, kita tata dengan baik. Demikianlah sharing dari saya. Juga sekali lagi bagi yang suka pada unggahan saya untuk menyimak 2 video yang sebelumnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.